Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Pak, capek-capek udah. enggak, Pak. Capek. Dihadang. Kemana? Acara apa, Pak? Saya nggak tahu jalan di Solo. Itu boleh ya, Pak? Temukan kan ya, Pak? Mas, aduh, Mas. Bapak Presiden. Tahu, berjalan santai seperti tak ada yang salah. Padahal Fufu Fafa selalu di dalam pikirannya. Oh Samsul, kenapa kau lupa? Fufu Fafa ada, tapi kau tak bicara. Oh Samsul, kita tahu semua. Fufu Fafa milikmu, tapi kau pura-pura. Mantan Presiden ke-7 sibuk jadi jurkam pilkada. Belum puaskah menguasai Indonesia? Mulyono sepertinya tidak mengerti bahwa setelah pensiun, seharusnya ia bisa bersikap lebih netral dan menjadi panutan. Tidak pernah kita lihat mantan presiden lain terjun begitu jauh ke dalam politik dengan cara yang merendahkan. Mereka tahu bahwa hal itu bukanlah tindakan terhormat, kecuali mungkin Jokowi. Berbeda dengan mantan presiden lainnya yang menjadi guru bangsa dan negarawan setelah pensiun, Mulyono justru memilih untuk jadi juru kampanye. Sangat disayangkan. Dengan segala polahnya, Mulyono masih terjebak dalam sindrom kekuasaan. Ia tampak kehilangan harga diri, tidak mampu berdiri di atas semua pihak dan golongan. Seperti seharusnya seorang negarawan, ia seharusnya pensiun dengan tenang, tetapi malah terus mencampuri urusan pilkada dengan cara yang tidak netral. 10 tahun sudah berlalu, dan ia masih terjebak dalam kekuasaan. Seolah-olah itu tidak pernah cukup. Ini bukan hanya tentang kekuasaan, ini tentang menghormati amanah rakyat. Mulyono, sadarlah. Ini Partai Gerindra bilang sama Prabowo dia itu udah jadi presiden Indonesia. Jaga harga diri seorang presiden keluar dari bayang-bayang Jokowi. Jangan seperti kacung. Banyak sekali yang kecewa Kak Sersu. Terus kemudian ada juga apa namanya yang mengatakan kurangnya apa Prabowo sebagai presiden? Data-data setiap saat dibutuhkan tersedia. Staf ahli melingkar-lingkar, tinggal menganalisa dan ambil keputusan. Maksudnya kenapa harus bertanya dulu kepada Jokowi sebelum mengambil keputusan? Dan ada juga yang saya sangat sayangkan sekali ya, tapi ini pendapat masyarakat. Dia mengatakan semakin jelas dia cuma kacung 3 periode. Ayolah Pak Prabowo, jangan sampai masyarakat memiliki pendapat seperti ini. Sedih kita dengarnya. Anak buah ketemu majikan. Aduh. Iya, karena Pak Prabowo yang terkesan itu tadi, dia yang sowan gitu Mas Hersu. Baru ini ada mantan presiden, masih gandrung sama kekuasaan. Bahaya kalau terlalu lama mendominasi dan mencinaisasi Indonesia yang akan datang. Oh ini lebih kepada ekonomi kita yang dikatakan dijajah oleh Cina gitu ya. CNBC terutama yang sering memberitakan itu. Ada juga yang Pak Wowo kok nggak ada harga diri sebagai presiden ya. Jadi memang banyak sekali yang kecewa, menyayangkan, mengharapkan Pak Prabowo lebih mandiri. Yang lebih-lebih lagi saya apa namanya mendapatkan banyak sekali WA dan ternyata itu mengular di WA ya Mas Yersu. Itu yang mengatakan seperti ini. Saya seingat saya saja ya, tidak persis seperti ini tapi seingat saya itu intinya adalah Pak Prabowo, kami memaafkan Anda walaupun Anda memiliki dosa soal HAM dan itu masih dipermasalahkan sampai sekarang, kami memaafkan Anda. Prabowo, kami maafkan
Anda karena Anda meninggalkan kami, Anda bergabung bersama Jokowi menjadi menterinya, menjadi anak buahnya. Pak Prabowo, kami maafkan Anda. Kami tahu ada kecurangan pada saat pemilihan dan akhirnya Anda terpilih dan Anda diam saja. Kami maafkan. Tapi kami tidak maafkan kalau sampai sekarang Anda masih tunduk kepada Jokowi. Kami tidak maafkan kalau seandainya Anda tunduk kepada Fufu Fafa. Kami tidak memaafkan itu semua. Jadi saya membacanya itu, ayolah Pak Prabowo, mereka mengatakan semoga tulisan ini sampai kepada Pak Prabowo dan dia tahu bahwa masyarakat Indonesia sudah memaafkan dia. Tidak akan mengutak-atik itu semua bukan sandera. Mereka seperti ingin mengatakan itu. Itu bukan sandera lagi Pak Prabowo. Tapi Anda salah besar, fatal kalau seandainya Anda terus mengikuti kemauan Jokowi. Itu antara lain suara yang saya melihat itu mengular di apa namanya di WA Mas Herso. Iya. Gimana? Kita semua dibuat kaget atas penetapan 16 tersangka pegawai Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital, yang mestinya para pegawai ini yang menegakkan aturan, yang memblokir situs-situs judi online. Tidak taunya dia bermain dengan bandar-bandar judul, meminta uang supaya aplikasinya aman. Tentu kita sangat senang atas gerak cepat dari teman-teman kepolisian supaya mereka ini ditangkapi, habis itu nanti harus disidang untuk mempertanggungjawabkan atas kesalahan mereka. Tetapi teman-teman, jangan lupa, pertengahan tahun kemarin, pemerintah melalui PPATK, Pusat Analisis Keuangan, juga pernah merilis ada 1.000 lebih anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Kota juga doyan bermain judi online. Ini sungguh memalukan. Kenapa? Karena mereka ini digaji besar untuk membawa aspirasi masyarakat, bukan digaji besar untuk bermain judi online. Tapi nyatanya dari PPATK data ini tidak ada yang ditindaklanjuti. 1.000 orang ini tidak ada yang menjadi tersangka judi online. Ayo kita dengungkan, ayo kita kampanyekan supaya pihak kepolisian tidak diskriminasi, supaya pihak kepolisian juga tegas. Anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Kota, baik yang sudah jadi lagi maupun yang sudah tidak jadi, harus ditegakkan hukumnya. Mereka juga harus ditetapkan menjadi tersangka supaya sekali lagi tidak ada diskriminasi. Kalau anggota DPR aman, kalau anggota DPRD aman, sementara pegawai Komdigi langsung ditangkap, langsung menjadi tersangka. Adelia terkait dugaan korupsi penghentian ekspor dan pengaturan izin usaha pertambangan, serta Menteri BUMN Erick Thohir yang diduga terlibat KKN di tubuh BUMN. Dugaan korupsi terhadap 5 Menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi, namun hingga saat ini tidak ada respon positif dari pemerintahan Presiden Jokowi. Kami menyebut di sini karena Kapolri, Jaksa Agung, Komisioner KPK, semuanya itu berkorelasi dengan pemerintahan Jokowi periode kedua. Nah, pertanyaan kami satu hal aja, apakah karena semua menteri yang 5 orang ini yang terduga korupsi ini berada di koalisi yang sama atau mendapat dukungan dari istana? NCW pun mendesak Presiden Joko Widodo, Jaksa Agung, dan pimpinan KPK agar serius memberantas kasus korupsi tanpa pandang bulu dengan menetapkan status tersangka dan menyeret para pelakunya ke meja hijau agar nama baik Presiden tetap terjaga hingga akhir masa jabatannya. Halo guys, kemarin tiba-tiba Pak Prabowo ke Solo, lalu nongkrong makan angkringan bareng Pak Jokowi. Ini kira-kira ada apa ya? Apa yang harus dibicarakan segitu pentingnya sampai harus ke Solo presidennya, bukan Pak Jokowinya yang ke istana gitu. Nah, dari berita-berita yang beredar, ini ada hubungannya dengan hasil penangkapan 16 karyawan Komdigi yang terindikasi kuat
bahwa Menkominfo sebelumnya terlibat dalam perlindungan terhadap 1000 situs judi online. Dan ini katanya sudah ada pengakuan lah dari beberapa tersangka yang kemarin ditangkap. Nah, tentunya kita sangat mendukung lah Polri untuk memeriksa mantan Menkominfo Budi Ari ini agar semuanya jelas ya, semuanya terang terlibat atau tidaknya soal masalah di Komdigi atau Kominfo. Nah, adalah seorang yang bernama Zulkarnain Apriliantori alias Tony Tomang yang kemarin ditangkap. Nah, dia adalah orangnya Budi Ari. Tony inilah yang punya jaringan yang luas lah di kalangan Ring 1, punya kenalan banyak menteri, termasuk juga Menkominfo Budi Ari. Nah, Tony ini juga yang mengenalkan Adi Kismanto alias Fallen pada Budi Ari. Nah, lalu Adi Kismanto alias Fallen atau juga sering disebut jadi Kismanto has fallen ini adalah orang IT. Nah, meskipun bukan ASN Kominfo, tapi karena dibawa oleh Tony ini, maka dia diberi kepercayaan oleh Budi Ari untuk mengelola mesin atau software crawling web judi online di Kominfo. Nah, disinilah something visinya gitu, bau amisnya gitu. Sebab dengan begitu Adi Kismanto inilah yang menjadi orang pertama yang bisa mengakses hasil crawling situs-situs dengan kata kunci tertentu ya, misalnya contoh gacor 88 dan lain-lain lah. Nah, untuk selanjutnya diserahkan ke bagian lain untuk disortir. Nah, karena dia adalah pihak pertama yang menerima hasil crawling, maka Adi Kismanto bebas melakukan fraud gitu. Caranya ya dengan menyisihkan gitu situs-situs judi online yang bekerja sama alias dalam tanda kutip yang dibina ya. Dan sehingga seolah-olah tidak ada atau tidak ditemukan lah oleh mesin crawling. Nah, tentu saja Adi Kismanto ini tidak bisa lah bermain sendiri gitu. Maka dia juga merekrut para ASN Kominfo gitu untuk mengamankan situs-situs judi online milik bandar yang membayar agar tidak diblokir. Dan sebagai orang bawaan, tentu dia tidak bisa melakukannya tanpa restu atasannya, yaitu sang menteri. Ya, harusnya kan logikanya begitu ya. Nah, tidak cukup sampai di situ. Selain ngantor di Kominfo, Adi Kismanto dengan dibiayai oleh Zulkarnain Apriliantori ini membuka posko untuk koordinasi lah bareng teman-teman sekongkolnya di Kominfo dengan menyewa ruko yang digerebek tempo hari. Jadi mereka berkantor di 2 tempat. Nah, bagaimana hubungan antara Adi Kismanto alias Fallen dengan Tony dan Budi Ari? Ya, tentunya sangat erat. Bahkan sang menteri ini khusus menyempatkan diri datang ke pernikahan keduanya. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa relasi antara mereka bertiga ini kan sangat dekat. Nah, apakah dengan fakta-fakta yang tadi ini Budi Ari bisa dicurigai terlibat dalam operasi kerjasama dengan judi online di Kominfo? Ya, kita tidak tahu. Nah, karena itulah kita butuh Polri untuk memeriksa dan memperjelas ini semua. Jadi ya, kita sebagai netizen hanya bisa menyimpulkan kalau menurut saya 2 kemungkinan atas tragedi di Kominfo di zamannya Budi Ari ini. Yang pertama, Budi Ari memang terlibat, atau Budi Ari begitu bodohnya sebagai seorang pejabat. Salam. Denden Imanuddin Soleh, pegawai Komdigi yang terseret kasus judi online menuai perhatian karena memiliki gaya hidup hedon.
Denden diketahui merupakan ketua tim penyidikan dan ahli UU ITE di Jen Aplikasi dan Informatika Komdigi. Ia dan 10 pegawai Komdigi lainnya ditangkap karena memelihara 1000 situs judi online agar tak diblokir di Indonesia. Berdasarkan unggahan di Instagram pribadinya, Denden tampak sering bepergian ke luar negeri. Denden tampak memamerkan perjalanan wisatanya ke Amerika Serikat, Cina, hingga Jepang. Selain berwisata, Denden juga membagikan foto dan video menjalankan ibadah haji dan umroh beberapa kali. Hedonisme lainnya ditunjukkan Denden yang sering mengenakan pakaian branded dari brand Burberry yang memiliki harga jutaan rupiah. Bahkan koleksi jam tangan Denden juga tak main-main. Ia tampak mengenakan jam tangan mewah dari brand Richard Mille, Audrey Piguet, dan Rolex Daytona. Gimana? Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.